Nama saya Priska Marcella dengan NIM F1E12409 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 tentang sistem informasi manajemen, yaitu sistem pengambilan keputusan. Apa sih perbedaan SPK dan SIM? Oke, kita akan membahas SPK terlebih dahulu ya. Yang pertama itu dukungan keputusan. Itu ada problem khusus, mendukung tahapan pengambilan keputusan intelligence, design, choice, dan implementation menurut Herbert Simon. Ada lebih mendukung keputusan setengah terstruktur dan tidak terstruktur, mendukung keputusan individual manajer tertentu. Sedangkan SIM itu dukungan keputusannya ada problem umum di perusahaan. Yang kedua, mendukung tahapan pengambilan keputusan intelligence dan implementation menurut Herbert Simon. Yang ketiga itu ada lebih mendukung keputusan terstruktur, dan terakhir mendukung keputusan dari banyaknya manajer. Sedangkan perbedaan dalam dukungan informasi SPK itu ada periode informasi tak tentu, lingkup informasinya sempit pada permasalahan spesifik. Yang ketiga, akses informasinya interaktif dan online. Selanjutnya, informasi dihasilkan dari model yang canggih. Dan yang terakhir, menggunakan database atau basis data. Sedangkan satu lagi itu berbasis pada permodelan. Sedangkan SIM dalam dukungan informasinya ada informasi periodik. Yang kedua itu lingkup informasinya sangat luas pada permasalahan organisasi. Yang ketiga itu akses informasi online dan offline. Selanjutnya, informasi dihasilkan menggunakan model yang sederhana dan menggunakan knowledge base berbasis pada konsultasi. Selanjutnya, tipe dari SPK. Yang pertama, SPK dibedakan ke dalam dua tipe, Dart and Stein pada tahun 1997. Yang pertama itu SPK berbasis pada model driven DDS. Yang kedua itu SPK berbasis pada data driven DDS. SPK lama pada tahun 1980-an hanya berbasis pada model driven DDS dengan menggunakan data secukupnya. SPK sekarang selain berbasis pada model juga mengandalkan basis data yang besar, misalnya mengandalkan data warehouse. Tipe DDS menurut Stephen L. Alter pada tahun 1976, Stephen L. Alter pada tahun 1976 memberi konsep tentang SPK berbasis model sebagai berikut. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua, analisis satu file. Yang ketiga, itu membuat laporan dari banyak file. Yang keempat, estimasi alternatif keputusan. Kelima, usulan solusi optimal. Dan yang terakhir, itu melakukan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tipe dari SPK. SPK dibedakan ke dalam dua tipe, Dart and Stein pada tahun 1997. Yang pertama, SPK berbasis pada model atau disebut sebagai model driven DDS. Yang kedua, SPK berbasis pada data atau disebut data driven DDS. SPK lama pada tahun 1980-an hanya berbasis pada model driven DDS dengan menggunakan data secukupnya. SPK sekarang selain berbasis pada model juga mengandalkan basis data yang cukup besar, misalnya mengandalkan data warehouse. Selanjutnya kita akan membahas tipe DDS menurut Stephen L. Alter pada tahun 1976. Stephen L. Alter pada tahun 1976 memberikan konsep tentang SPK berbasis model berikut. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua, analisis satu file. Yang ketiga, membuat laporan dari banyak file. Yang keempat, estimasi alternatif keputusan. Yang kelima,
itu usulan solusi optimal. Yang keenam, melakukan keputusan. Sistem pengambilan keputusan, sistem penunjang keputusan atau disebut SPK atau Decision Support System DSS. Suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk memproses pengambilan keputusan setengah terstruktur, semi struktur, supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem penunjang keputusan, yang kedua komponen sistem penunjang keputusan, yang ketiga tipe dari SPK. Baik, SPK berbasis web. SPK ini mengakses basis data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. SPK ini untuk mendukung pengambilan keputusan pelanggan untuk menentukan produk yang dibeli atau disebut sebagai dengan Customer Decision Support System atau disingkat sebagai CDSS. SPKG. Apa sih SPKG? SPKG itu adalah sistem penunjangan keputusan grup atau Group Decision Support System atau disingkat sebagai GDSS. SPKG adalah SPK yang digunakan oleh beberapa pengambilan keputusan bersama secara grup. Apa sih tujuan dari sistem penunjang keputusan? Baik, sini saya akan menjelaskan tentang tujuan SPK. Yang pertama itu membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Yang kedua, itu membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan, bukan menggantikannya. Yang ketiga, itu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Manajemen, maksudnya itu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, bukan untuk meningkatkan efisiensi. Apa sih komponen sistem penunjang keputusan? Sistem penunjang keputusan ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama itu dialog manajemen, yang kedua itu model manajemen, dan yang terakhir itu data manajemen. Driven DDS mengandalkan model tetapi dengan data secukupnya, sedangkan data driven DDS lebih mengandalkan data yang besar. SPK Data Driven DDS akan mengizinkan pemakai sistem untuk mengambil informasi dari data yang jumlahnya sangat besar, online analytical processing atau OLAP, dan data mining dapat digunakan untuk menganalisis data yang besar ini. Online Analytical Processing atau OLAP merupakan sistem informasi fungsional yang sudah ada mempunyai basis data yang lengkap ditambah kemampuan mengambil dan menganalisisnya secara online. OLAP biasanya digunakan DBMS atau Database Management System dan bahasa query, sehingga memudahkan manajer semua tingkat menggunakannya. Data mining adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola dan hubungan antara item data di data warehouse. Data warehouse itu adalah salinan dari data dalam bentuk basis data yang terintegrasi, sedangkan data mart adalah salinan dari sebagian porsi basis data yang terintegrasi. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau disingkat sebagai SIA atau Executive Information System atau AIS adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur atau unstructured. SIA berbeda dengan sistem penunjang keputusan atau SPK dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, SIA atau sistem informasi eksekutif. Yang pertama itu berada di level atau level strategik. Yang kedua, digunakan oleh manajer atas. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Yang keempat, untuk permasalahan. Yang kelima, permasalahan perencanaan dan perumusan strategik. Selanjutnya, kurangnya menggunakan model-model analytical, banyaknya
banyaknya menggunakan data eksternal, sedangkan SPK itu berada di level menengah atau level taktis, lebih digunakan oleh manajer menengah. Yang selanjutnya keputusan semi terstruktur, lalu membangun permasalahan tertentu. Selanjutnya lebih menggunakan selanjutnya lebih menggunakan model analitikal. Selanjutnya lebih banyak menggunakan data internal. Selanjutnya karakteristik dari SEA. Yang pertama, dirancang untuk eksekutif puncak. Yang kedua, menggunakan data internal dan eksternal. Yang ketiga, pemecahan tidak terstruktur. Yang keempat, membantu perencanaan dan perumusan strategik. Yang kelima, digunakan secara online oleh eksekutif. Yang keenam, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data. Yang ketujuh, untuk mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil atau drill down. Yang kedelapan, harus mudah digunakan. Yang kesembilan, menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Isu terbaru adalah menggabungkan SEA dengan konsep balance scorecard yang disebutkan menurut Kaplan dan Norton pada tahun 1996. Konsep balance scorecard menggunakan 4 perspektif yang imbang untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Yang pertama itu perspektif proses bisnis internal dengan perspektif eksternal. Selanjutnya dan perspektif keuangan dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau disebut sebagai learning and growth perspective. Saya tertarik untuk lebih memahami cara kerja OLAP dan data mining, terutama dalam konteks implementasi di dunia nyata. Selain itu, saya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai konsep balance scorecard yang disebutkan dalam materi ini, yang dikatakan dapat digunakan bersama SEA atau sistem informasi eksekutif untuk mengukur kinerja perusahaan berbagai perspektif. Memahami lebih dalam tentang bagaimana SPK dan SEA dapat diintegrasikan dengan teknologi modern untuk mendukung pengambilan keputusan juga, dan menjadi fokus belajar saya berikutnya. Sekian dari saya atas apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini. Dari banyaknya kalimat yang saya sampaikan, jika baik, maka ambillah, dan jika buruk, maka lebih baik untuk membuangnya sejauh-jauh mungkin. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.